Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, saya ucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing saya yaitu Bapak Dr. Henry Hestiawan, STMMMT, dan Bapak Nurul Iman Supardi, STMP. Yang saya hormati, penguji pertama, Bapak Yovan Witanto, STMT, penguji kedua, Bapak Dr. Eng Dedi Suryadi, STMT. Baiklah, saya akan mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul Ketangguhan komposit berpenguat serat buah kelapa sawit sebagai bahan baku produk sel helm. Latar belakang. Dalam perkembangan ilmu dan teknologi, ketersediaan berbagai bahan kebutuhan dalam dunia industri semakin terasa keterbatasannya. Sedangkan pengaplikasiannya terhadap dunia industri semakin meluas. Dengan demikian, penggunaan bahan diharuskan untuk memanfaatkan sumber dari limbah yang masih terbatas pemanfaatannya. Salah satu limbah yang belum dimanfaatkan secara optimal adalah serat buah kelapa sawit yang masih digunakan secara terbatas, yaitu sebagai pupuk dan bahan bakar boiler. Limbah serat buah kelapa sawit diharapkan dapat menjadi solusi untuk pemanfaatan sebagai serat penguat material komposit hingga menjadi suatu produk yang berguna seperti sel helm. Adapun tujuan dari proposal skripsi saya yang pertama, membandingkan pengaruh ukuran serat terhadap ketangguhan komposit. Yang kedua, membandingkan pengaruh fraksi volume serat terhadap ketangguhan komposit. Yang ketiga, mengetahui proses pengaplikasian serat buah kelapa sawit sebagai bahan penguat komposit terhadap produk sel helm. Adapun manfaat dari proposal skripsi saya yang pertama, untuk peneliti mendapatkan ilmu tentang pemanfaatan dari limbah serat buah kelapa sawit menjadi sebuah produk yaitu sel helm. Yang kedua, untuk industri yaitu dapat menjadikan peneliti ini sebagai acuan untuk pemilihan limbah serat buah kelapa sawit sebagai serat penguat komposit. Yang ketiga, untuk masyarakat umum yaitu mendapatkan informasi tentang nilai guna dari pemanfaatan limbah serat buah kelapa sawit menjadi sebuah produk yaitu sel helm. Adapun batasan masalah, yang pertama, bahan baku yang digunakan adalah serat buah kelapa sawit, resin polyester unsaturated polyester, dan katalis jenis methyl ketone peroxide. Yang kedua, proses pengolahan serat dilakukan dengan cara di blender dan diayak menggunakan mesh 10 dan 50. Yang ketiga, fraksi volume serat 5%, 10%, 15%, dan 20%. Yang keempat, dimensi spesimen uji impact menggunakan standar ASTM D594296. Yang kelima, cetakan spesimen yang digunakan adalah cetakan kaca. Yang keenam, teknik manufacturing menggunakan metode hand layup. Yang ketujuh, produk yang dihasilkan yaitu sel helm. Tinjauan pustaka. Komposit adalah penggabungan dua atau lebih material yang berbeda sebagai suatu kombinasi yang menyatu. Komposit serat. Komposit serat adalah komposit yang terdiri dari fiber dalam matriks. Secara alami, serat yang panjang mempunyai kekuatan yang lebih dibanding serat yang berbentuk serbuk. Dapat kita lihat pada gambar yang pertama, komposit diperkuat dengan serat kontinu, di mana seratnya di sini tersusun secara lurus. Yang kedua, komposit dikuat dengan serat anyam, di mana seratnya dianyam terlebih dahulu sebelum diaplikasikan. Kemudian, komposit diperkuat dengan serat pendek atau acak. Pengaplikasiannya secara acak. Kemudian, yang seterusnya, komposit diperkuat dengan serat kontinu dan serat acak, atau yang biasa disebut dengan komposit hybrid. Serat alam, secara garis besar dapat disebutkan bahwa serat alam adalah kelompok serat yang dihasilkan dari tumbuhan dan binatang. Kelebihan serat alam. Yang pertama, lebih ramah lingkungan dan ekonomis. Merupakan material terbaharui dan ketersediaannya berlimpah. Mempunyai sifat mekanik yang baik. Combustibility, artinya serat alam dapat dibakar jika tidak digunakan lagi, dan energi pembakarannya dapat dimanfaatkan. Berat jenis serat alam lebih kecil. Aman bagi kesehatan karena merupakan bahan alam yang bebas dari bahan kimia sintetis.
Kekurangan serat alam. Yang pertama, kualitas bervariasi tergantung pada cuaca. Jika cuaca cerah, maka serat yang didapatkan memiliki kelembapan yang rendah, yang berguna dalam proses pembuatan komposit. Begitupun sebaliknya. Temperatur prosesnya terbatas. Kemampuan rekatnya rendah, hal ini dikarenakan kandungan lignin dan minyak. Pertemuan antara serat dan matriks dibatasi oleh lignin atau minyak, yang mana mengurangi kekuatan rekat serat dengan matriks. Dimensinya bervariasi antara serat yang satu dengan yang lain, walaupun satu jenis serat. Hal ini dikarenakan sifat serat alam higroskopik, di mana antara serat yang satu dengan yang lain memiliki kadar penyerapan air yang berbeda-beda. Resin. Resin adalah senyawa polimer yang berasal dari kata poli, yang berarti banyak, dan mer, yang berarti ikatan. Berfungsi untuk mengeraskan semua bahan yang akan dicampur. Salah satu jenis resin yaitu unsaturated polyester yang tipenya Eukalak 108. Katalis. Katalis adalah cairan yang sering digunakan pada proses pembuatan komposit. Fungsi dari bahan ini adalah untuk mempercepat reaksi pengeringan dalam suhu ruangan. Namun, pencampuran katalis ke dalam resin ini harus sesuai aturan, yaitu dengan persentase 1:100. Metode dan pengujian. Metode hand layup merupakan metode pembuatan komposit dengan cara menuangkan resin dengan tangan ke dalam serat, kemudian memberikan tekanan sekaligus meratakannya menggunakan roll atau kuas. Dapat kita lihat pada gambarnya. Untuk metode hand layup. Untuk pengujian yaitu uji impact. Pengujian impact adalah suatu pengujian yang digunakan untuk menentukan sifat suatu material yang mendapatkan beban dinamis. Sehingga dari pengujian ini dapat diketahui sifat ketangguhan suatu material baik ulet ataupun getas. Diagram alir penelitian. Yang pertama yaitu studi literatur, yang kedua persiapan alat dan bahan, kemudian serat di blender dan diayak menggunakan mesh 10 dan 50, pembuatan cetakan helm, proses manufacturing hand layup, fraksi volume serat 5%, 10%, 15%, dan 20%, pembuatan spesimen uji, pengujian impact dan foto makro patahan, pengolahan data, pembuatan produk helm, hasil dan pembahasan. Adapun alat yang digunakan yaitu yang pertama alat uji impact, mikroskop digital, cetakan kaca, timbangan digital, blender, ayakan atau mesh, kuas, wadah, gergaji besi, gerinda, dan sel helm. Untuk bahan yang digunakan yaitu serat buah kelapa sawit, resin polyester Eukalak 108, katalis, talak, aerosil, mirror glass. Proses mempersiapkan serat. Yang pertama, proses pemisahan serat dari kotoran. Yang kedua, proses pengeringan serat dengan cara dijemur. Yang ketiga, serat yang telah dibersihkan kemudian di blender untuk menghaluskan serat. Kemudian dilakukan pengayakan menggunakan mesh 10 dan 50 untuk menentukan ukuran serat. Yang keempat, serat buah kelapa sawit kemudian ditimbang sesuai dengan variasi fraksi volume serat yang akan digunakan. Prosedur pembuatan spesimen. Yang pertama, mempersiapkan serat sawit, resin, dan katalis. Yang kedua, membersihkan cetakan dari debu dan kotoran, kemudian dilapisi dengan plastik yang sudah diberi mirror glass agar benda uji tidak merekat pada cetakan. Yang ketiga, mempersiapkan serat sebanyak 5%, 10%, 15%, dan 20% dari volume cetakan. Di mana volume cetakan panjang kali lebar kali tinggi, yaitu 17,5 cm dikali 8 cm dikali 0,3 cm, di mana didapatkan hasil 42 cm kubik. Fraksi volume serat 5%, yaitu 5% serat dikali 42 cm kubik sama dengan 210 cm kubik. Massa jenis dikali 5% volume cetakan sama dengan 42 gram cm kubik dikali 210 cm kubik. Maka didapatkan hasil 840 gram. Yang keempat, campurkan resin
dan katalis dengan perbandingan 1:100 dan serat ke dalam wadah. Kemudian aduk hingga merata, lalu tuangkan ke dalam cetakan. Kemudian ratakan serat menggunakan kuas agar campuran resin dan katalis masuk melalui celah-celah serat agar udara yang tersimpan di antara serat dan resin dapat keluar. Yang keenam, setelah mengeras, komposit dikeluarkan dari cetakan. Yang ketujuh, ukur spesimen sesuai standar ASTM, kemudian potong menggunakan gergaji besi. Proses pembuatan cetakan helm. Yang pertama, siapkan sel helm sebagai mal cetakan. Yang kedua, bersihkan dan poles sel helm menggunakan mirror glass. Yang ketiga, campurkan resin, katalis, talek, dan aerosol ke dalam wadah dengan perbandingan resin dan katalis 1:100, talek dan aerosol 50:50, aduk hingga merata. Oleskan ke permukaan sel helm secara merata menggunakan kuas. Lapiskan serat fiberglass, kemudian ratakan permukaan serat dengan resin sampai merata menggunakan kuas. Lakukan berulang proses kelima hingga mencapai ketebalan yang diinginkan. Setelah kering, lepaskan cetakan dengan sel helm. Proses mencetak helm. Yang pertama, siapkan cetakan helm. Yang kedua, bersihkan dan poles cetakan helm dengan mirror glass. Yang ketiga, campurkan resin, katalis, talek dan aerosol ke dalam wadah dengan perbandingan resin dan katalis 1:100, talek dan aerosol 50:50, aduk hingga merata. Oleskan ke permukaan cetakan helm secara merata menggunakan kuas. Kemudian campurkan resin dan katalis ke dalam wadah dengan perbandingan 1:100 dan masukkan serat ke dalam campuran resin dan katalis, lalu aduk hingga merata. Kemudian yang keenam, tuangkan ke dalam cetakan dan ratakan menggunakan kuas. Yang ketujuh, lakukan berulang proses keenam hingga mencapai ketebalan yang diinginkan. Kemudian yang delapan, setelah kering, lepaskan cetakan helm. Prosedur pengujian impact. Siapkan material uji, spesimen yang akan dilakukan pengujian. Yang kedua, atur ulang sudut pendulum alat uji impact dengan cara mengayunkan pendulum dengan sudut alfa dan beta. Kemudian, setting indikator pada alat uji impact dan pastikan jarum pada angka 0. Yang ketiga, letakkan material uji pada dudukan alat uji. Yang keempat, naikkan pendulum pada alat uji impact, lepaskan pendulum hingga berayun dan menabrak spesimen. Yang kelima, kemudian tunggu hingga pendulum berhenti, lalu ambil data yang terdapat pada skala penunjuk hasil pengujian. Yang keenam, catat hasil data pada tabel yang telah disiapkan. Besarnya energi yang diserap oleh benda uji dapat digunakan persamaan sebagai berikut. Energi serap sama dengan G dikali R cos beta dikurang cos alpha, di mana energi serap sama dengan energi serap yaitu joule. G sama dengan berat beban atau pendulum Newton. R jari-jari putar ke titik berat pendulum dengan satuan meter. Cos beta sudut posisi akhir pendulum. Cos alpha sudut posisi awal pendulum. Untuk nilai kekuatan impact dapat dihitung menggunakan persamaan sebagai berikut. HI sama dengan energi serap dibagi A, di mana HI yaitu harga impact dengan satuan joule per milimeter kuadrat, energi serap yaitu energi yang terserap dengan satuan joule, A sama dengan luas penampang dengan satuan milimeter kuadrat. Tabel pengujian impact. Yang pertama yaitu dengan fraksi volume serat 5%, dengan ukuran mesh 10, luas penampang, alfa, beta, energi serap, harga impact. Begitupun untuk mesh yang 50, luas penampang, sudut alfa, sudut beta, energi serap, harga impact. Yang mana untuk mendapatkan atau mengisi tabel tersebut dapat dilakukan dengan perhitungan yang sudah dijelaskan sebelumnya. Tabel hasil pengamatan visual produk helm, yaitu terdapat bagian dan keterangan. Di sini dapat dijelaskan untuk bagian
produk, yaitu apakah terdapat cacat atau tidak. Untuk grafik hasil pengujian fraksi volume serat, dapat kita ketahui untuk yang berwarna biru yaitu mesh dengan ukuran 10 dan yang berwarna merah yaitu mesh 50. Di mana di sini dapat kita lihat serat 5%, 10%, 15%, dan 20%. Dan juga terhadap kekuatan impact. Yaitu untuk serat 5%, dapat kita lihat yang berwarna biru dengan kekuatan yang dihasilkan. Dan mesh yang 50 yaitu yang berwarna merah, dapat kita lihat kekuatan yang dihasilkan. Baiklah, terima kasih. Demikian presentasi dari saya. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.